Salam. Kalau pemerintah. Iya. Ini apa asrama apa? Ini asrama Brigade Radar 13 Galuh Rahayu Kostrad. Ya, berada di Tasikmalaya. Bapak sebagai apa? Saya Komandan Brigade Infanteri Radar 13. Saya Komandan Brigade-nya. Di sini sudah kurang lebih 5 bulan. Pak apa? Kolonel Infanteri Jimis Tinjak. Oh. Saya dengar Bapak ada lagi membawai beberapa batalion. Ya, kita membawai 3 batalion. Ada 303 berada di Garut, kemudian 321 di Majalengka, dan 323 di Banjar. Nah, ini masuk dalam Priangan Timur untuk lokasinya, ya, Jawa Barat. Bagaimana Bapak mengatasi situasi yang ada di wilayah Bapak ini? Kalau untuk kondusif? Oh ya, kita selalu bekerjasama dengan rekan Polri dan juga pemerintah daerah, dan ini pemerintah kota Tasikmalaya. Kita selalu merasakan koordinasi dan bersama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama di sini kita berusaha menjaga kondisi wilayah yang kondusif lah, di mana kegiatan-kegiatan kita saling bersama-sama. Kemudian kita juga kalau ada sesuatu kita selalu kumpul dan bisa mencari solusi. Ya, semua permasalahan-permasalahan itu kita diskusikan sama-sama, terutama yang menjadi titik adalah yang berperan penting adalah pemerintah kota yang selama ini bagus, komunikasinya bagus sama kita. Tuhan menolong dan memberkati Bapak dalam tugas. Saya yakin Tuhan akan membuat terus naik bukan turun. Amin. Semoga Bapak sehat selalu. Ya. Oke. Diberkati sama Tuhan. Amin. Dia katakan jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Haleluya. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, Bapak Lubis, untuk firman Tuhan kepada Bapak Pendeta. Hadirat urapan dan kuasa-Mu Tuhan bekerja, mengalir, menguasai ruangan ini, menguasai kami pribadi lepas pribadi. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu nyata. Kuasa-Mu tidak akan pernah dikalahkan oleh kuasa apapun, karena kuasa-Mu, kuasa tertinggi, nama Yesus, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada namanya. Sekali lagi aku minta Tuhan Yesus ambil alih pesta anak domba Allah hari ini. Ambil alih Tuhan Yesus hati kami, pikiran kami, roh kami, supaya kebenaran firman ini memerdekakan kami dari segala situasi kondisi yang kurang baik. Karena kami tahu kami bukan bertuhankan situasi kondisi, kami bertuhankan Yesus yang mampu mengubah segala-galanya. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah hari ini, firman Tuhan itu disampaikan, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya tempat ini steril semuanya di dalam nama Yesus. Kami yakin nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus, termasuk coronavirus. Karena coronavirus juga adalah nama. Nama apapun yang ada di muka bumi ini harus tunduk kepada nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Tuhan kami yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Semangat. Haleluya. Iya.
Wah, jangan kalah sama anak Akpol ya. Wow, kalau anak Akpol tuh luar biasa itu waktu saya pelayanan di Akpol ya. Semangat! Wah, ini Brigip 13 ya. Brigip 13 terus Kostrad ya. Oh, luar biasa ya. Jangan kalah semangat ya. Sekali lagi berikan semangat. Haleluya. Oh. Luar biasa ya. Silakan duduk saudara ya. Saya juga nggak terpikir ya kalau bisa pelayanan di Brigip 13 ini ya. Ya, Kostrad masuk apa nih? Ya, masuk asrama sini. Maksudnya ini daerah apa namanya? Tasik. Ya, luar biasa ya. Jadi kami pelayanan ke Ciamis ya, CWA Bapak Dan Brigip ya, Dan Brigip ya, Pak Dan Brigip, Pak Stinjak ya. Wah, saya tunggu-tunggu, kok lama kali dibalas, tapi akhirnya dibalas. Pak, langsung aja Pak pelayanan katanya. Tadinya mau ketemu beliau aja ya, langsung aja pelayanan. Banyak anak-anak Tuhan di sini katanya, yang haus akan firman Tuhan ya. Tadi saya mau bicara tentang ketuhanan supaya pemahaman saudara akan Tuhan, tapi saya pikir kalau saya bicara itu harus berseri. Terus saya mau bicara apa lagi, saya doa tadi mau bicara alam roh, tapi nanti juga ya kurang bisa dipahami mungkin kalau nggak berseri juga. Terus Tuhan bilang sama saya, ini kau sampaikan ya. Coba kita buka firman Tuhan dulu. Haleluya. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 3 ayat yang ke-13. Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ya, saya bahas satu persatu ya. Jadi pada waktu itu ada orang-orang yang kerjanya itu menagih pajak. Namanya ya itu ya pemungut cukai ya. Sekarang mungkin kalau di zaman sekarang sama dengan bea cukai lah ya. Tapi dulu pemungut cukai itu diberi kuasa oleh kaisar ya untuk memungut sesuka-suka dia gitu loh. Yang penting kau bisa store saya sekian. Jadi pemungut cukai itu ya seringkali itu memeras orang-orang, sehingga orang-orang yang harus bayar pajaknya misalnya 100.000 dia minta 150.000 dan seterusnya dan sebagainya. Makanya di sini waktu mereka datang ya dikatakan jawabnya jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu ya. Terus kita baca selanjutnya ayat 14. Ayat 14 ya. Ya. Sudah 3, 2, 1 dan iya, jadi waktu itu prajurit-prajurit juga mendengar, jadi mereka juga terusik ya hatinya, terusik juga pikirannya. Mereka jadi bertanya juga, kami apa yang harus kami buat? Nah, Yohanes bilang apa? Dia katakan jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Haleluya. Jadi sekarang yang saya lihat kondisinya saudara, keuangan di negara manapun masalah ya. Keuangan di dalam kehidupan pribadi-pribadi banyak masalah ya. Karena apa? Karena itu pasti berdampak kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tetapi di sini dikatakan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Pertanyaannya, apakah gaji yang diberikan kepada kita oleh pemerintah itu cukup? Ya, nah itu masing-masing orang itu berbeda pendapat, dan masing-masing orang juga ya tidak bisa sama ya menerimanya, dengan rasa syukurnya tidak bisa sama ya. Tetapi kalau betul-betul ya kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memberkati kita. Amin. Tuhan sanggup memberkati kita. Makanya di sini katakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu ya. Mungkin ada orang berpikir, wah, kalau saya hidup hanya mengharapkan gaji, saya mana bisa punya ini, punya itu, beli ini, beli itu. Saya nggak mungkin bisa jadi kaya. Ya, saudara, arti ayat ini bukan gaji kita yang membuat kita kaya, bukan. Gaji kita itu tidak membuat kita kaya, tetapi kita harus bisa mensyukurinya dari gaji yang kita terima dari pemerintah, dan kita harus bisa cukup dari gaji itu. Oh, kalau gitu tentara nggak bisa kaya dong. Siapa bilang? Banyak tentara yang kaya, ya kan? Banyak tentara yang kaya. Tetapi bukan berarti ya kita mengeluh karena gaji kita tidak cukup. Ya. Nah, itu yang dipersoalkan di sini ya. Nah, itu sebabnya kalau kita baca di ayat Amsal, kita baca Amsal ya, Amsal 10 ayat 22, 10 ayat 22, ini jawaban buat kita. 3, 2, 1. Berkat Tuhanlah. Iya, jadi apakah orang yang hidup dari gaji bisa jadi kaya? Bisa, karena gaji nggak buat kaya. Ya, susah payah kita pun nggak bisa buat kita kaya. Alkitab katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Yang percaya katakan amin. Karena itu saudara, kita tidak boleh ya mengeluh, tidak boleh kita bersungut-sungut ketika kita bekerja menjalankan tugas dengan alasan, wah gajiku nggak cukup. Karena kalau engkau mengharapkan dari gaji supaya engkau bisa kaya, engkau tidak mungkin bisa kaya. Ya, nggak mungkin bisa kaya. Karena di Alkitab katanya, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, terus yang membuat kaya apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bisa nggak prajurit yang pangkat prada ya, prada, pratu ya, praka ataupun kopda, koptu, kopka, apa sekarang ada lagi ya. Zaman dulu udah sempet ditiadakan itu ya. Sekarang ada lagi 3 yang merah-merah itu kan. Nah, apakah bisa kaya? Oh bisa, kenapa nggak bisa kaya? Karena yang buat kaya bukan gaji, tapi berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan. Lah, jadilah menurut imanmu. Ya, jadilah menurut imanmu. Saya pernah ketemu seorang kopral, ya, kopral, tapi luar biasa, ya, hartanya banyak, tanahnya banyak, kelapa sawitnya banyak, terus pohon karetnya banyak di daerah Rantu Prapat sana. Ya sekarang dia udah pensiun, tapi waktu dia kopral tuh dia kaya. Terus saya tanya, kok bisa kok kaya? Gajimu berapa sih? Dia bilang, berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Iya. Karena itu kita mengabdi di negara ini, jangan kita berharap negara bisa kasih kita kaya. Negara kasih gaji. Negara nggak bisa kasih kaya, negara bisa kasih gaji.
Tetapi Tuhan bisa kasih kita kaya. Karena Tuhan kita itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, yang hidup, yang sanggup memelihara kita. Saya pelayanan ya, mulai dari tahun 1996 saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Karena dulu saya bukan orang Kristen ya. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ikut Yesus. Ayah ibu saya, keluarga saya bilang, saya ini sudah stres, sudah gila. Kok bisa ya dia jadi Kristen? Kok bisa dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Wah, ini kan orang udah nggak jelas. Yesus itu kan manusia katanya. Nah, kalau nanti kita mau bahas itu lain waktu ya. Terus saya tetap percaya karena saya mengalami Tuhan Yesus. Saya berjumpa dengan dia secara pribadi. Jam 2 pagi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga saya tidak akan goyah. Walaupun keluarga saya bilang, kau tidak bisa dapat harta ini, harta itu. Ya. Karena kau sekarang sudah mengambil keputusan untuk jadi Kristen. Ya udah, kau hidup dari sana. Bahkan keluarga saya jauhin saya. Tapi saya yakin betul bahwa Tuhan yang saya sembah itu Allah yang hidup, yang maha kuasa. Dia pasti sanggup memelihara saya. Dia sanggup pasti menjagai saya. Dia sanggup membela saya. Saya setia terus. Saya setia terus sama Tuhan Yesus. Tahun 1996 ya, saya mengambil keputusan untuk sekolah teologi ya. Dan pada waktu itu saudara, saya tidak punya uang sama sekali. Saya hanya berdoa, Yesus, kalau kau memang Tuhan, pasti semua apapun yang kuperlukan untuk saya bisa sekolah teologi ini, pasti Tuhan siapkan. Saya katakan demikian dalam doa saya. Saya ketemu nenek-nenek tua. Umur berapa? Umur 73 tahun. Nenek-nenek tua itu bilang, ya, waktu itu saya ada di terminal Grogol dan nenek tua itu bilang sama saya, mau nggak kamu sekolah teologi ya? Apa itu? Sekolah Alkitab. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakaiannya compang-camping, rambutnya compang-camping, pakai sendal jepit mau putus. Ini gembel ketemu gembel, suruh sekolah. Nggak masuk logika kan? Iya, uang dari mana dia? Tapi dalam hati saya, apa benar ini Tuhan? Tapi ada dorongan roh itu. Kamu percaya saja. Karena hidup itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Iya juga. Saya ambil itu formulirnya. Ya, saya berangkat ke Surabaya. Saya masih ingat waktu itu naik kereta api dari Pasar Senen. Ya, tahun 1996 itu kereta apinya itu di depannya itu ada asap. Saya ingat itu. Bunyinya gini. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Sekarang kalau saya ke Surabaya atau ke Solo atau kemana, ya, nggak mau naik pesawat, mau naik kereta, saya tuh naik kereta dari Gambir. Itu bunyinya udah beda, begini. Sukses, 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 sukses. Luar biasa, ya, eksekutif kan. Nah, kereta api saja yang dulunya mari jajan gak ada duit bisa berubah menjadi sukses. Apalagi saudara dan saya, kita semua berhak untuk jadi sukses. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Semangat. Semangat. Jangan lihat pangkat, jangan lihat gaji. Lihat Tuhan kita yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Waktu itu saudara,
saya sampai di sekolah teologi tersebut, ya, saya langsung disuruh naik ke lantai 5, asramanya di lantai 5. Padahal berkas saya itu belum dibaca semua. Besoknya saya dipanggil ke kantor sekretariat. Tidak ada surat keterangan kelakuan baik. Jadi saya disuruh mengurus surat keterangan kelakuan baik. Walaupun memang pada waktu saya masih masih di kampung itu, saya sekolahnya terus ya di madrasah Sanawiyah, Aliyah. Tetapi setelah di Jakarta, karena memang kondisi situasi yang seperti itu, ya, Anda paham nggak kira-kira yang saya sampaikan ini ya? Ya, jadi ketika situasi kondisi seperti itu, ya, akhirnya saya terperangkap dengan orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Makanya saya tahu 362, 363, 368, 365, 363, 362, 285 ya, dan seterusnya dan sebagainya, 351 ya. 338, 340. Jadi itu saya taunya di dalam, di penjara. Kenapa? Ya karena saya bolak-balik masuk. Jadi saya lulus sarjana hukumnya itu di Cipinang sana. Jadi kalau di dalam itu saudara masuk, itu yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Bukan kau ngapain mencuri, bukan gitu. Kenapa kau kemari? 363 bang, 362 bang, 365 bang, begitu. Ya kan? Kalau 285 parah itu ya. Ya. Jadi saudara, hidup saya memang sudah nggak ada harapan. Tidak ada harapan hidup saya ini. Tapi saya tetap percaya Tuhan yang saya sembah ini pasti bisa merubah hidup saya. Pasti bisa menolong saya. Saudara, luar biasa pertolongan Tuhan, saya dirubah total. Ya. Yang perokok berat, saya tinggalkan rokok. Di dalam pada waktu itu masih bisa pakai ganja. Ya. Ada yang namanya dulu Rehepnol, Magadon, PLBK. Ya. Kalau seumur saya dia ngerti, kalau polisi seumur saya ngerti, tapi kalau polisi baru nggak tahu. Yang tahu itu sabu, inek, dulu nggak ada zaman kita. Ya, saudara, di situ saya bilang, Tuhan, rubah saya. Saya bilang saya merokok pun nggak mau lagi. Kalau saya merokok, cabut nyawa saya. Saya bilang begitu. Saudara tahu, besoknya itu saya habis makan lupa. Ya, saya ambil rokok. Saya pas mau merokok gini, ku cabut nyawamu. Kulihat nggak ada orang. Hah? Disitulah saya yakin betul, saudara. Situ saya percaya betul bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu nyata. Yang dulu nggak pernah kualami. Ya, dulu nggak pernah kualami seperti itu. Dulu saya melakukan banyak hal, ritual-ritual. Dalam keyakinan saya agama saya nggak alami itu. Disitulah saya alami luar biasa. Saya jadi percaya, oh Tuhan Yesus, pasti kau mengubah hidupku. Ya, itulah sebabnya saudara tadi saya tidak bisa urus surat keterangan kelakuan baik. Selatan, barat, utara, timur udah blacklist. Sampai saya di sekolah juga itu sudah mau ditolak. Tapi saya doa. Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau mereka nolak ini, saya pasti lebih jahat lagi. Bukan lagi hanya ngerampok, membunuh pun bisa ini. Saya katakan demikian. Rupanya di ruang doa itu ada salah satu dosen yang dengar. Setelah selesai ditanya, kamu doanya gimana kok doa begitu? Dia bilang, iya saya begini pak, saya mau ditolak. Hah? Sudah, ayo ikut saya dijaminin. Ya, sehingga saya bisa melanjutkan sekolah karena dijaminin oleh beliau. Ya, beliau pun sekarang sudah almarhum.
Berjalannya waktu. Ya, selesai saya sekolah Alkitab, saudara, saya pelayanan melalang buana. Yang namanya Sabang, Merauke, Miangas, Rote saya udah jalani. Dulu bukan Miangas Rote namanya. Dulu itu Talaut, Rote Talaut. Ya, sekarang Miangas Rote. Ya, itu sudah saya jalani semua. Itu sampai dari Surabaya ke sana berangkat 3 tahun itu melalang buana enggak? Dulu kan saya tinggal di Surabaya. Melalang buana. Tuhan pelihara hidup saya, di situlah saya yakin Tuhan ini hidup. Tuhan ini nyata. Ya. Sampai akhirnya saya berjumpa, saya singkat saja. Kalau saudara mau dengar yang lebih vulgarnya itu ada ya. Ketik aja kesaksian pendeta Aris Lewis pasti muncul ya di YouTube. Jadi saya ketemu seorang wanita. Ya. Seorang wanita ini, saudara, dia katakan sama saya berdoa katanya. Apa kamu doakan? Saya doakan, ya saya percaya katanya. Kamu itu Tuhan kirim untuk jadi pendamping. Saya juga doa begitu. Akhirnya kami menikah. Ya. Saudara tahu menikah waktu itu nggak ada uang, ya. Saya waktu ke rumah mertua saya di Siantar itu dia bilang modalnya kurang lebih kalau nggak salah ya 20 jutaan sekian lah. Karena ada acara adat-adat kan. Saya bilang saya nggak punya uang, saya hanya punya Yesus. Wah, mertua saya ini marah. Dia kerja di kantor perpajakan tuh. Dia marah, dia bilang saya juga punya Yesus. Sejak kecil saya ini sudah percaya Yesus katanya. Jadi sejak di kandungan ibunya dia udah percaya Yesus katanya. Ya udahlah Amang, gue bilang. Ya itulah keadaan saya. Saya hanya bisa saya hanya punya iman, punya Yesus, dan saya yakin anak Amang gak akan menderita kalau nikah sama saya. Kami nikah. Singkat ceritanya keluarga gak ada yang hadir. Ya, saudara tahu nggak? Semua keluarga saya dulu dari pihak istri itu mengecilkan saya. Siapa itu si Lubi? Siapa itu si Lubi? Siapa itu si Lubi? Ngontrak rumah di gang kecil ditendang aja jebol, iya kan? Terus punya sepeda motor itu kalau keluar gang itu semua orang bangun, kuang. Wah, menantu-menantunya yang lain kan punya kerjaan tetap begitu, bukan seorang hamba Tuhan pelayan seperti saya hanya full timer begini. Jadi dibangga-banggakan. Tapi saya hanya doa, Tuhan Yesus, saya percaya hidup saya pasti dipelihara oleh-Mu Tuhan. Saudara tahu, berjalannya waktu, ya, saya melayani. Terus ada seorang ibu, orang Chinese, dia penyembah Gong Honson. Dia bilang kalau Yesusmu hidup nih, anak saya bisa sembuh nggak ini? Kenapa anak ibu nih? Telanjang saudara, telanjang. Udah gila, umur 30 tahun, udah dibawa ke Tiongkok, dibawa kemana-mana. Saya bilang Yesusku hidup, Yesusku maha kuasa. Nah, kalau gitu saya tinggalkan di rumah Bapak Pendeta, mau nggak? Oke. Padahal rumah saya itu kecil banget waktu itu ngontraknya ya. Saudara tahu, 3 minggu anak ini sembuh. Karena apa? Karena Yesus itu Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yang meriah. Haleluya. Haleluya. Karena Yesus itu Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan nggak mungkin. Makanya kita nggak bisa doakan orang atas nama Lubis, atas nama Johnson, nggak bisa. Karena bukan Tuhan. Atas nama Musa juga nggak boleh. Atas nama Abraham juga nggak boleh.
Mau nabi manapun nggak boleh ya. Tapi atas nama Yesus. Nah, orang ini sembuh. Berapa minggu kemudian saya ditelepon. Saya datang. Ternyata ibu itu di showroom mobil. Dikasih itu Suzuki Katana zaman itu tahun 2001 kalau saya nggak salah ya. Itu dikasih sama saya STNK, BBKB semua. Padahal saya belum bisa nyupir. Kan ada pendeta bilang kalau kau belum bisa nyupir, kau minta mobil tapi nggak ada parkiran, kan macam-macam tuh. Ya, saudara, Tuhan kalau mau berbuat mujizat, mau berbuat apa aja nggak begitu. Rumah saya di gang kecil, saya nggak bisa nyupir. Ibu itu kasih saya mobil. Makanya waktu di showroom mobil itu, saya itu nggak keluar dari toilet, lama nggak keluar. Ya, setelah saya dengar nggak ada lagi suara ibu itu, baru saya keluar saya dari toilet. Mana ibu itu, gue bilang, udah pergi. Kenapa Pak? Iya, nanti dia tahu saya nggak bisa nyupir, saya khawatir mobilnya nggak dikasih ke saya bilang. Ya kan? Akhirnya saya bilang sama yang pemilik showroom, siapa di sini yang bisa nyupir? Oh ya, dikasih. Siapa yang bisa nyupir? Oh ini, oh ya, tolong dong bawain mobil ini. Mobil ini dibawa ke tempat tanah kosong lah, rumah tanah orang kita pinjam gitu, bayar gitu. Karena ke tempat saya gang kecil, motor aja susah masuk apalagi mobil. Pemeliharaan Tuhan begitu nyata terus menerus. Makanya saudara, kita nggak akan bisa kaya kalau kita berharap gaji. Dan kita nggak bisa akan kaya kalau kita berharap kepada gaji yang kita terima dari pemerintah. Itu harus kita syukuri karena itu harus mencukupi hidup kita dengan cara kita mengelolanya. Tapi ketika kau hidup di dalam Tuhan, Tuhan sanggup memberkatimu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Makanya jadi seorang prajurit itu tidak memusingkan tentang apa-apa yang ada di dalam kehidupannya, tidak memusingkan tentang dirinya. Dia hanya berusaha bagaimana bisa menyenangkan komandannya. Itulah yang Alkitab katakan. Alkitab katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan tentang hal-hal apa yang menjadi keperluannya. Dia hanya terus berusaha bagaimana dia bisa menyenangkan komandannya. Ya. Kenapa? Karena saudara, ketika Anda bisa melakukan tugas dengan baik, itu Anda sudah berbuat sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Anda sudah melakukan sesuatu yang sangat terpuji karena nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang gak baik dalam tugas kita, melakukan sesuatu yang jahat, bukan kita yang dikecam, tapi Tuhan kita yang dikecam. Tuh lihat orang Kristen, tuh lihat orang Kristen. Iya, kita kadang sampai malu saudara. Sampai malu. Saya berkali-kali ya bilang, sampai malu belakangan ini banyak orang-orang Kristen yang bermasalah. Malu kita kan? Iya. Saudara tahu, saya berapa kali itu saya sampaikan, bahkan ada tanggapan saya itu waktu peristiwa masalah Pak Sambu itu, sebelum kejadian itu saya ke kantornya ya, tetapi ada ajudannya bilang tunggu di ruang VIP sono. Saya sama anak saya, ruang VIP itu tahu nggak, rupanya itu ada, kalau pernah ke Mabes Polri itu Kadipropam kantornya, terus di ruang di depan itu ada parkiran. Di situ, anak saya bilang kok ditaruh di sini, kita panas-panas, kebaskan aja kaki Pak. Ya udahlah, ya udah. Karena ada Alkitab juga mengatakan kalau kau ditolak di kota A, di kota B, kebaskan kaki, kebaskan debu di kakimu. Itu udah tindakan yang sangat seharusnya nggak usah lah ya. Tapi
Kadang-kadang memang itu harus dilakukan. Tapi waktu itu memang saya tidak lakukan seperti itu begitu. Itu hanya anak saya aja keceplosan ngomong gitu. Tapi jalan. Nggak lama kemudian, saudara, siapa tahu waktu itu kalau dia terima terus doa, pernah kejadian. Makanya Anda kalau hidup dalam Roh Kudus luar biasa. Itu pernah kejadian. Saya ketemu seorang ibu di Surabaya. Saya ketemu seorang ibu, ngobrol-ngobrol sama dia. Dulu saya itu naik bis, ya. Dia di samping sini, saya di sini. Cerita-cerita sambil jalan di sini, ya. Terus saya bilang saya mau berdoa buat ibu. Tapi saya bukan orang Kristen, Pak. Nggak apa-apa. Saya doa. Aku bilang, jangan lakukan, Bu. Stop, Bu. Jangan lakukan itu. Nah, dalam doa yang sekian banyak kata-kata, ada kata-kata seperti itu yang saya katakan lewat mulut saya waktu saya berdoa buat ibu ini. Ibu ini nangis terus. Saudara tahu, setelah itu dia telepon saya. Sudah berapa minggu kemudian dia telepon saya, ngajak ketemuan di Citraland. Ya nggak apa-apa lah, aku bilang kan. Citraland kan rame, ketemuan di sana. Dia bilang, Pak, tahu nggak Pak? Waktu itu kalau nggak Bapak bilang jangan lakukan itu, saya udah mati Pak. Saya udah mau bunuh diri. Hah? Kaget saya. Padahal waktu itu saya tidak terpikir tentang ini orang mau bunuh diri. Nggak ada terpikir sampai seperti itu. Tapi roh itu sendiri yang memahami. Roh itu sendiri, roh yang di dalam dia itu memahami maksud saya. Ya kan? Jangan lakukan itu, Bu. Saudara tahu, ibu ini kasih berkat sama saya. Saya buka 500.000. Ya biasa kan namanya 500.000. Tapi setelah beberapa waktu lamanya saya coba cari tahu siapa ibu ini. Ternyata dia di Kosambi saya tukang cuci. Wah, saya kembalikan lagi uangnya. Dia nggak mau. Dia bilang apa? Tidak Pak, nyawa saya lebih berharga. Saya sudah selamat. Saya sudah selamat. Saya sudah diselamatkan. Kalau Bapak nggak doakan saya sudah mati. Nah, siapa tahu bisa terjadi seperti itu. Walaupun saya tidak terpikir. Karena memang saya ketemu beliau itu mungkin waktu AKBP ya. Saya nggak pernah lagi ingat-ingat dia. Kok bisa pada waktu itu? Ayo. Aku bilang, kami pelayanan di Bareskrim tuh banyak, ya, di Tipiter, di Tipikdus, macam-macam lah tuh. Kami doakan sana, yang kombes-kombes tuh macam-macam. Saya kan diberikan karunia tertentu ada ya. Jadi doakan macam-macam. Terus akhirnya saya bilang, ayo ke sana, ayo, Kadipropam, ke Pak Sambo, saya bilang sama anak saya. Ayo. Nah, kalau udah ada kemuliaan Tuhan itu saudara, kita jalan aja gini. Gak ada yang ngambat-ngambat kita mau gimana, gak ada. Tapi itulah ada ajudan satu itu. Sampai sekarang pun saya tidak tahu namanya itu. Ya. Saudara, kalau kita benar-benar ya, setia dan taat sama Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan pasti lindungi kita, Tuhan jagai kita. Ya, saya bawa mobil itu sudah biasa, berkali-kali. Bukan berkali, udah 2 kali saya dari Jakarta ke Aceh. Saya bawa mobil sendiri, supir sendiri. Itu saya lihat banyak kali yang meninggal tabrakan di pinggir-pinggir jalan sana. Ya. Dan saya sampai hari ini sehat-sehat saja. Umur saya sudah 54 tahun. 54 tahun lebih, tapi belum sampai 55. Tengok, gagah kan? Semangatnya masih luar biasa. Semangat! Semangatnya luar biasa. Ini kadang
Baru umur 21 udah semangatnya loyo, semangatnya udah hilang, ya kan? Alkitab bilang di Amsal 18, ya, orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Ya. Coba baca-baca Amsal 18 ayat 14. Coba cepet-cepet baca. Iya. Apa katanya? Amsal berapa? 14. Pantas. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memberikan semangat yang patah? Semangat! Semangat! Haleluya. Jadi harus semangat. Iya kan? Jangan kalah sama penginjil, jangan kalah sama hamba Tuhan. Masa tentara loyo-loyo? Nggak ada. Tentara itu harus semangat, ya kan? Tidak dia mengeluh karena gaji. Dia tetap berbuat sesuatu untuk bangsa ini, untuk negeri ini. Karena dia tahu bahwa dia melakukan itu bukan melakukan buat manusia, dia melakukan untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Anda bisa baca Kolose 3 itu. Haleluya. Anda bisa baca. Ya. Haleluya. Kolose 3 ayat 23. Ya. Baca baik-baik supaya kita nggak mengeluh. Sekarang ya, semua anggaran di instansi-instansi pemerintah itu dipotong. Memang ekonomi begini. Tapi jangan mengeluh. Haleluya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Haleluya. Anda pikir pendeta nggak bisa kena dampak? Kena dampak kalau hidupnya loyo. Kenapa? Ya, dulu pengusaha orang ini, ya. Waktu usahanya bagus, sukses, ya, dia bisa kasih rezeki, betul nggak ke kita? Sekarang usahanya udah amburadul, malah dia yang minta sama kita. Jadi sama. Tapi kenapa saya tidak tergoncangkan? Karena Alkitab jelas mengatakan di Ibrani 12, semua kerajaan-kerajaan nanti akan digoncangkan. Hanya ada satu kerajaan, kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tinggal. Haleluya. Ini baru namanya prajurit-prajurit yang siap menghadapi situasi kondisi segenting apapun. Kadang-kadang saudara, ya, prajurit-prajurit itu TNI itu dia lebih mudah dia menghadapi musuh bawa senjata. Tapi ketika menghadapi situasi kondisi yang ada, kita kan masih di dunia, namanya kita manusiawi, ya wajar lagi, saudara. Kita ini sudah tinggal di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Yesus sendiri bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita ini sudah ada di kerajaan Tuhan, ya. Alam roh itu kita bisa rasakan, orang lain nggak bisa lihat. Tadi sudah baca belum ini? Kolose 3 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apapun juga haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu, kalau kita bertuhan pasti kita beragama. Tapi beragama belum tentu bertuhan. Kalau kita bertuhan pasti kita berbangsa dan bernegara. Tapi orang yang berbangsa dan bernegara belum tentu bertuhan. Makanya kalau kita sudah bertuhan, artinya semua hukum dan undang-undang yang ada, undang-undang positif itu
itu nggak bisa kita langgar. Karena apa? Tanpa itu pun hanya ini kita sebenarnya sudah hidup di dalam itu, tidak akan melanggar itu. Contoh, saya kasih contoh. Kalau membunuh itu kita masuk penjara, betul nggak? Ya. Kalau membunuh kan harus ada korban, betul nggak? Tapi Anda baca 1 Yohanes 3 ayat 15, ketika kau membenci saudaramu pun kau membunuh. Berarti kan undang-undang ini lebih hebat nih, di atas nih, di atas. Ya, undang-undang positif yang ada di negara kita, bunuh dulu orang, mati baru masuk penjara, baru dikatakan membunuh. Tapi Alkitab bilang lain, kau membenci saja kau sudah membunuh. Artinya Tuhan memberikan undang-undang untuk pencegahan. Haleluya, haleluya. Karena nggak mungkin orang membenci itu kalau nggak mungkin orang itu membunuh kalau nggak ada unsur kebencian. Kenapa kau bunuh dia? Karena aku sayang sama dia. Kenapa kau bunuh? Karena aku cinta, aku baik sama dia, aku sayang sama dia. Nggak mungkin. Pasti membunuh itu diawali dengan unsur-unsur kebencian. Makanya disitulah Tuhan memberikan undang-undang. Jadi terus apa lagi? Anda baca baik-baik di Alkitab, ya. Dia bilang, kalau kau melihat lawan jenismu yang bukan muhrimmu, ya, kau timbul syahwatmu menginginkannya, kau sudah berzina. Padahal undang-undang perzinahan sekarang yang sedang digodok, bahkan sudah disahkan walaupun kontroversi, tetapi itulah yang terjadi. Ya, itu perzinahan itu harus ada benar-benar bukti berzina. Harus ada, bukan lawan jenis gini. Hakim terus datang, kau berzina, kenapa? Kulihat hatimu. Kayak begitu. Haleluya. Hebat ini. Makanya aku bilang, kalau kita sebenarnya sudah di sini, kita nggak mungkin melanggar itu. Itu maksud saya. Karena ini udah hebat, ya, nggak mungkin. Terus apa lagi? Contohnya, ya, selain itu apa lagi? Ya, dikatakan di situ, kalau kau selain yang tadi benci, terus memandang, terus kebencian tadi udah kan? Ya, di situ aja dibilang kalau kau tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni. Seram. Ini luar biasa, ya. Makanya saudara, apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita buat untuk Tuhan seperti saya, itu nggak ada rasa capek, semangatnya luar biasa terus. Kenapa? Karena saya melakukan ini untuk Tuhan. Coba kalau saya melakukannya ini untuk si A, si B, si C, wah, capek, ya kan? Ada gempa di sana, saudara, saya pergi, tidak ada yang sponsori, tidak ada. Saya pergi, saya doakan tenda-tenda itu, saya bantu mereka. Nggak ada yang sponsori. Dari saya, nggak ada. Dari mana? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita maha kaya. Haleluya. Haleluya. Iya, ketika kita melakukannya itu seolah-olah untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, kita nggak bakal mengeluh. Jadi kunci, ya, untuk Anda tidak mengeluh, lakukanlah semua tugas-tugasmu itu bukan untuk manusia. Lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Masih semangat? Masih kuat? Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya. Tengok, saya ini ya kok umur 54 masih semangat. 5 tahun yang lalu kurang lebih ya, itu ada anak Akpol rating 99. Saya bilang sama anak-anak saya yang ikut berenang, saya lomba berenang sama Om Min, ayo. Wah, saya menang 1 langkah begini sudah. Satu ini,
ini lo nyampe. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, walaupun usia saya tua-tua, tapi semangat tuh semangat anak muda. Jangan hilang semangat, karena orang yang bersemangat pasti sanggup menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Oleh karena itu, jaga hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu supaya engkau tetap semangat menjalani hidup ini. Jangan lemah, jangan kau putus asa, jangan kau melihat situasi kondisi keadaan yang ada. Karena situasi kondisi keadaan ini bukan Tuhan kita. Tuhan kita adalah Yesus yang mampu mengubah air menjadi anggur. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Prajurit-prajurit seperti ini pasti kalau ngomong sama temennya, aduh, aku udah punya utang di sana. Ini gajian pun belum, utangku sudah ada di sana. Apalagi kalau ngerokoknya banyak. Nah, saya harap di sini nggak ada, di sono itu. Tapi kadang-kadang dia ke sini. Ya kan? Jadi apalagi kalau kuat ngerokok. Bah, rokok kan mahal, betul nggak? Iya. Karena itu kita ini jangan melakukan apapun hanya untuk menyenangkan manusia. Kita lakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang itu tidak memusingkan hal-hal apa yang dia perlukan. Dia hanya berusaha menyenangkan komandannya. Di sini Paulus memberikan sebuah ilustrasi yang dimaksudkannya adalah menyenangkan Tuhan. Walaupun dia pakai perumpamaan seperti seolah-olah ini menyenangkan komandan manusia. Tetapi yang dia maksud adalah di mana kita berada, dimanapun kita tugas, dimanapun kita bergerak, dimanapun kita hidup, kita harus memuliakan dia, mengutamakan dia, menyenangkan hati Tuhan. Oh Pak, kalau saya menyenangkan hati Tuhan, bagaimana saya bisa menyenangkan negara? Sudah pasti kalau kau menyenangkan hati Tuhan, kau bisa menyenangkan negara. Kalau kau bisa menyenangkan hati Tuhan, pasti kau bisa membuat yang terbaik dalam tugasmu. Karena apa? Karena kita itu garam dunia dan terang dunia. Matius 5 ayat 13. Haleluya. Iya, kalau garam itu sudah asin, sudah nggak asin lagi, itu diinjak-injak, dibuang. Buat apa lagi? Itu sama dengan pasir, nggak ada artinya. Namanya aja garam, tapi dia pasir sama. Orang nggak ada rasa asin. Nah kalau terang itu sudah nggak bisa lagi bersinar, itu nggak ada artinya, itu sama dengan kegelapan. Jadi terang itu dimanapun pasti mengalahkan kegelapan. Jadi kita ini adalah garam dunia, terang dunia. Makanya hati-hati, waspada. Kenapa? Karena kalau orang lain curi kerbu, itu nggak terlalu dipersoalkan mungkin. Tapi kalau pendeta curi jarum aja, satu jarum, itu udah pendeta curi, itu lihat, curi jarum. Nah, makanya hati-hati hidup ini. Karena banyak yang mengelilingi kita, kata Ibrani 12. Banyak yang mengelilingi kita akan menjadi saksi. Mereka akan melihat kejatuhan. Kapan kau jatuh? Emang gak banyak juga orang yang sedang menantikan kapan si Lubis jatuh. Tapi jangan salah, ada juga orang yang mendoakan bangkitlah dia terus dalam kemenangan Tuhan. Jangan sampai dia jatuh, bangkit dia dalam kemenangan. Dalam hidup ini pasti ada yang senang, ada yang tidak senang. Itu hal yang wajar. Kita jalani aja dengan sukacita, bersyukur saja, bergembira saja. Karena kalau kita bersyukur, bergembira, kita sehat. Yang membuat orang sakit itu apa? Karena nggak bisa bergembira dan nggak bisa bersyukur. Sakitlah pikirannya terus itu apa? Udah pikiran sakit, masuklah ke hatinya juga mulai digrogoti, mulai ke pinggang, ya kan? Makanya saudara, Tuhan sebenarnya nggak suruh saudara memikiri firman ini, enggak. Tuhan suruh Anda mengimani firman ini, bukan memikirkannya, tapi mengimaninya. Kenapa? Karena kalau kau pikirkan firman ini, kau mungkin bisa stres. Masa air berubah menjadi anggur? Kau pikirkan 2 hari 2 malam.
Iya kan? Masa laut bisa terbelah hanya dengan tongkat oleh Musa? Kau pikirkan 3 hari 3 malam. Iya. Masa 5 ketol roti 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang? Kau pikirkan sampai 1 minggu? Nggak bisa. Kita hanya bisa percaya dan mengimani. Coba 2 Korintus itu, 2 Korintus 5 ayat 7. Baca 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Haleluya. Sudah? 2 Korintus 5 ayat 7 apa ayatnya? Ya. Ada yang dapat? 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iya. Hidup karena percaya bukan karena melihat. Gaji saya 30 hari. Bonusnya makian, cacian, fitnahan. Anak saya 5. Bayangkan. Semua yang 4 sekolah di swasta. Ini anak yang satu ini waktu itu pas COVID-nya itu lulus dia. Terus nggak ada penerimaan waktu itu. Sempat nggak ada penerimaan. Pas COVID sudah 9 bulan mulai ada penerimaan tapi nggak boleh masuk. Hanya ngejum aja. Saya bilang kita udah bayar 30 juta tapi kok nggak sekolah buat apa? Udah kau layani Tuhan aja. Akhirnya dia bilang, udah kuliah kau, udah lah ngelayani aja katanya. Sekolah di swasta semua. Bukan nggak besar biayanya. Iya kan? Saya maaf ngomong supaya saudara ini imannya terbangun. Kalau saya nggak bisa dapat 40 juta 1 bulan itu, berarti saya nggak bisa menyekolahkan anak saya, nggak bisa bayar pajak mobil ini, bayar pajak rumah ini, bayar ini, nggak bisa bayar itu semua. Jadi harus dapat itu. Nah, terus dari mana? Dari mana siapa saya ini? Saya hanya percaya. Saya tidak perlu melihat. Saya hanya percaya aja. Karena apa yang kita lihat itu selalu berubah-ubah. Iya. Tapi apa yang kita yakini, kalau terus kita yakini, pasti itu terjadi dalam hidup kita. Karena itu jangan sampai keyakinanmu itu sampai pudar, kendor. Ya. Apalagi sampai menyangkal Tuhan. Waduh. Sangat ironis sekali, sangat menyedihkan sekali. Kalau saya ngelihat orang ada sampai menyangkal Tuhan Yesus, waduh. Benar, sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Karena perempuan, karena uang, macam-macam lah, karena yang lain-lain, yang lain. Gak percaya dia. Saya udah alami. Saya nggak marah dibilang orang, waduh kamu sesat, kamu nyembah manusia gini. Aduh, saya bisa jelaskan, saya bisa terangkan dengan baik dan benar. Jadi saya nggak perlu marah, nggak perlu saya emosi, karena saya yakin Tuhan Yesus itu hidup dalam hidup saya. Haleluya. Dia nyata dalam hidup saya. Saudara, bagaimana mungkin saudara bisa tetap bertahan mengatakan gula itu manis, sementara seluruh bumi ini mengatakan gula itu pahit? Kau akan terpengaruh, kau bilang pahit. Tapi kalau kau pernah rasakan gula itu manis, seluruh dunia ini bilang gula itu pahit, saudara tidak akan pernah terpengaruh. Anda tetap kokoh sampai ditembak mati pun Anda bilang tetap manis, karena Anda merasakannya. Saya sudah menikmati Tuhan. Saya sudah merasakan Tuhan. Kehadiran saya ke sini hanya ingin membagikan apa yang saya nikmati, apa yang saya alami, supaya rekan-rekanku semua prajurit-prajurit di sini tetap setia sama Tuhan Yesus. Haleluya. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya kita ini berbuat baik kepada semua orang. Berarti kalau kita berbuat baik kepada semua orang, pemerintah itu kan di dalamnya orang-orang yang menjalankan pemerintahan itu. Berarti berbuat baik semua kepada semua orang, termasuk pemerintah, kepada siapa saja. Kita tidak diajarkan untuk berbuat jahat. Kita selalu diajarkan oleh Tuhan berbuat baik, mengasihi, mengampuni. Ya kan? Dulu saya pikir berat ajaran Tuhan ini. Ternyata justru
Ringan ajaran Tuhan itu. Anda tahu ayatnya? Baca coba. 1 Yohanes 5 ayat 3. Cepet ya. Ya, cepet maksudnya biar saya bisa ngomong lagi ya. 1 Yohanes 5, suratan 1 Yohanes 5 ayat 3. Sudah? Perintah-perintah Tuhan berat atau ringan? Kan bingung dia kan. Pasti bingung dia karena selama ini bilang berat kali ini Tuhan, berat kali. Perintah Tuhan berat atau ringan? Ringan. Ringan. Dari mana kamu tahu ringan? Dari mana kamu tahu ringan? Berat. Dari mana kamu bisa ngomong berat? Karena harus mengikuti karakter Tuhan Yesus Kristus. Iya, betul. Tapi Alkitab bilang apa? Tidak berat, tidak berat itu sama dengan apa? Ringan. Kan sinonimnya itu kan, ringan itu sama dengan tidak berat kan? Tidak berat itu berarti ringan kan? Nah, sekarang kamu lebih percaya ini apa percaya dirimu? Lebih percaya firman Tuhan apa lebih percaya kepada dirimu? Percaya kepada firman Tuhan. Lebih percaya firman Tuhan apa lebih percaya kepada situasi kondisi keadaan? Lebih percaya firman Tuhan. Haleluya. Berarti perintah Tuhan itu akan 3, 2, 1. Berarti perintah Tuhan itu tidak berat. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nggak berat. Tengok tuh gambarnya itu tuh. Wih, menurut saya itu lebih berat tuh. Pegang senjata di hutan-hutan gini. Wah. Tapi bagi orang yang memang menghidupi itu dia bilang ringan aja. Ya, tapi bagi orang yang nggak menghidupi itu, berat. Makanya firman Tuhan itu ringan kalau kita hidupi. Amin. Haleluya. Kalau kita terus menghidupinya ringan. Tidak ada yang berat firman Tuhan. Justru Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita untuk melindungi kita. Itu keuntungan justru bagi kita. Firman Tuhan ini keuntungan. Salah satu contoh. Dulu saya naik motor tuh. Ya naik motor. Belum ada mobil, naik motor. Terus hujan. Terus di sini ada lubang yang mengendap air. Terus ada motor lagi melomba saya. Kena ke saya itu. Air yang kotor tadi. Wah, saya bilang, kulibas lagi. Kuhajar dia. Tuhan bilang, sabar, ampuni. Wih, iya. Bayangkan saudara, kalau ku kejar, ya, oke lah. Saya ketemu orang itu dan saya menang nih. Saya tonjoklah dia menang, berdarah lah pipinya atau mungkin masuk rumah sakit lah. Saya masuk penjara nggak? Nah, ya oke lah, taruhlah 2 tahun. 2 tahun itu kan lama atau cepat 2 tahun? Lama, nunggu pagi aja. Saudara aja ini kalau nggak serius rohnya lagi menyala, berkobar, menyambar, dengar firman aja ini pasti udah panas pantatnya. Wah, tapi kalau memang lagi semangat dengar firman, itu 3 jam kadang, cepat juga ya, nggak terasa. Kan begitu. Tapi kalau memang rohnya lagi suam, dengar firman, waduh kapan selesai kapan? Iya. Jadi itu karena kita memang nggak menghidupinya. Kalau kita menghidupinya, makanya saya katakan firman yang Tuhan kasih itu justru untuk menyelamatkan kita. Seandainya waktu itu saya kejar itu orang, saya gebuk dia, saya masuk penjara. 2 tahun lama, menunggukan pagi aja lama. Ya, kalau saudara alami, aduh, di kerangkeng itu saudara, sejago-jago apa orang, sejago-jago tatunya banyak banget, begini. Kalau udah masuk terali begini, itu tuh nggak, tatu
ular naga itu langsung yang tadinya begini tuh waktu di luar sampai masuk kerangkeng langsung begini tuh ular naganya. Bener, langsung begini tuh tatonya itu. Mengkerut-kerut. Iya. Tato kobra ya Om. Sampai di dalam, waduh. Iya. Ngapain kamu? Perkara apa? Iya. Karena saya alami, saya dulu dikejar-kejar polisi. Tapi saya sekarang ngejar-ngejar polisi. Iya, kalau Anda lihat di FB saya, lihat di Silubis, banyak itu pangkat-pangkat jenderal saya doain tumpang tangan. Saya kalau udah jenderal gitu ngeliat kesempatan ngomong dikasih langsung, kenapa? Kenapa harus tumpang tangan? Kenapa? Walaupun Paulus bilang jangan sembarangan, tetapi boleh tumpang tangan. Memang jangan sembarangan, tapi boleh. Kenapa? Kenapa? Karena semua letak persoalan di otak ini, saudara. Di otak ini, jangan kau tumpang kakinya, dengkolnya nggak perlu. Di otaknya itulah semua itu. Makanya ada yang bilang kalau ada orang kacau-kacau otak udang kau, gitu. Karena di otak ini semua. Iya, ini medan peperangan ini. Kalau kita menang mengendalikan ini, hidup ini aman. Haleluya. Hidup ini bahagia, amin. Anda nggak akan mengeluh. Anda percaya, Anda yakin betul, ya. Anda bisa sejahtera. Walaupun mungkin gaji yang Anda terima menurut ukuran manusia umum itu tidak seberapa. Tapi kalau Anda bersyukur mengangkatnya di hadirat Tuhan, Tuhan akan rubah. 5 ketul roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Berikan sorak-sorai. Haleluya. 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 Jadi mulai besok semua saudara-saudara ini, prajurit-prajurit ini harus mulai bicara. Wait, aku ini orang yang diberkati Tuhan. Aku orang kaya. Jelas 2 Korintus 8 ayat 9, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita kaya. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya, ya. Aku orang diberkati. Jangan bilang, waduh hidupku susah, hidupku menderita. Doanya begini, Tuhan Yesus, kau tahu masalahku, kau tahu persoalanku, hidupku begini, Tuhan begitu. Tuhan bilang, lu pikir gua Kapolres, ha? Tuhan gak butuh laporan, Kapolres yang butuh laporan. Kalau gak ada laporan dari anggotanya, dia gak tahu kecelakaan tadi di jalan raya. Siap Dan, apa ada kecelakaan? Di mana itu? Di sini, di Ciamis, di Tasik. Nah, dia baru tahu karena ditelepon sama anak buahnya yang di lapangan. Karena dia di kantor. Kalau Tuhan kantornya di mana-mana. Di sini ada kantornya, di sini ada kantornya. Ini kantor dia semua ini. Jadi nggak perlu laporan. Anda nggak perlu laporan. Yang Anda lakukan adalah mengimani firman-Nya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Mengimani firman Tuhan, mengimani firman Tuhan. Iya. Jadi doanya harus dirubah. Doanya di dalam Tuhan. Aku menang bersama Tuhan. Aku lakukan perkara-perkara besar. Karena aku tahu Tuhan yang memilih aku, bukan aku memilih dia. Oleh sebab itulah aku tidak gentar, tidak takut. Aku tidak akan pernah ragu bimbang. Karena aku tahu aku pasti disertai dan diberkati Tuhan. Itulah doa. Haleluya. Kalau bilang, aduh itu mana orang beriman. Haleluya. Orang Sadrak, Mesak, Abednego aja udah mau dicampakkan ke api aja santai-santai dia tenang. Dia bilang, sekalipun Tuhan tidak tolong aku tidak akan menyembah dewa yang kau buat. Waktu dibuang dia terbakar nggak? Enggak terbakar kan? Iya. Walaupun dia bilang, kalaupun Tuhan gak tolong aku gak akan menyangkal. Tapi Tuhan tahu itu ucapan iman.
Jadi orang yang punya iman itu tidak gampang menyerah. Dia akan terus berjuang. Seperti sekarang ini hari apa? Perjuangan apa ini? Apa Pak? Ajuang itu. Hari juang apa? Kartika, hari juang. Haleluya. Jangan harinya aja juang. Buat apa harinya juang? Kitanya nggak juang, kitanya lang juang. Ya kan? Namamu siapa namamu? Siapa? Paulus Sanggut juang. Kau pejuang, bukan harinya yang suruh berjuang, kita yang berjuang. Haleluya. Jadi kalau harinya aja juang, kita nggak juang gimana? Iya kan? Karena kita tahu bahwa yang menjalani hidup ini kita. Semua hari-hari itu sudah Tuhan ciptakan dengan sebaik mungkin. Yang jalani perjuangan ini kita. Bagaimana kita menjalaninya ini? Apa kita menang atau kita kalah? Padahal Alkitab bilang Roma 8:35, kita orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Kita nggak bisa dikalahkan. Kita pasti pemenang. Haleluya. Haleluya. Saudara, ini saya rasa yang hampir-hampir mau terakhir ini saya ngomong. Saudara sekarang tahu nggak? Undang-undang santet sudah disahkan, betul nggak? Nggak tahu ya? Pasti Bapak tahu ya? Iya, sudah disahkan. Artinya, ya kan? Walaupun ini masih dalam kontroversi ya, tetapi yang saya dengar dari televisi sudah. Jadi begini, artinya berarti orang-orang nggak hidup dalam roh, yang hidup dalam daging juga tahu bahwa benar-benar itu ada. Saya pelayanan waktu di Kisar. Timur waktu itu bergejolak, saya lari ke Kisar. Dulu Timur, sekarang Timor Leste. Saya lari ke Kisar. Saudara tahu, itu di tengah laut. Itu kapal kami itu bukan kapal yang gede. Itu semua kami pelarian yang ingin menyelamatkan diri karena banyak suara tembakan. Jadi saling nggak mengenal, lari, sewa itu sampan itu. Jadi dari air itu cuma paling semana itu. Seginilah pulang, seginilah mungkin dari air atau semana. Ombak gede, masuk itu air. Semua baca menurut masing-masing. Baca. Saya ingat itu apa yang dikatakan di Matius, di Markus itu. Matius 4 dan seterusnya itu ya. Yesus langsung berdiri. Yesus bilang apa? Itu yang saya ingat. Saya langsung berdiri. Saya bilang, hai angin, diam kau. Laut, teduh kau. Seketika saudara, seketika Tuhan langsung mengerjakannya dengan begitu cepat. Semua di sana yang saya dengar 80% bilang alhamdulillah. Terus mereka tanya, kok bisa Pak? Ya itulah kuasa Tuhan. Tuhan mengerjakan itu hanya cukup semua jadi. Nah, sekarang saudara ingat, waktu saya pelayanan di NTT, di Kisar, waktu itu lari di Kisar, itu zaman itu masih ada orang yang punya suanggi bisa terbang-terbang, cus. Saya lagi KKR, saya bilang Roro suanggi, langsung dari belakang datang, mau cekek saya, incisrem, tumbang. Tumbang. Langsung ditarik oleh panitia, diamankan. Terus di Sumba juga begitu. Sana dulu banyak suanggi. Artinya apa? Artinya kalau Anda nggak punya kuasa Tuhan. Karena Yesus bilang segala kuasa, Matius 28 ayat 18-19, segala kuasa di sorga di bumi sudah ada padaku. Kuasa itu kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus, barang siapa menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Kau punya kuasa. Kalau kau nggak punya kuasa itu, kau bisa kena santet, kena guna-guna, kena pelet. Ada ilmu pelet. Kau lihat cantik, kau lihat cewek itu, bener. Dulu pernah saya, kok cantik kali ini perempuan ini. Saya doa, bener. Saya pernah dulu, padahal saya udah punya istri. Saya pendeta masih kena.
kok cantik kali cewek ini, saya doa. Tuh Roh Kudus, tolong Roh Kudus, singkapkan yang tersembunyi. Saya lihat jelek ada tanduknya. Beuh. Jadi itu nyata. Nyata saudara. Karena itu saudara, ya, kalau saya mengambil hikmahnya, kenapa sampai bisa ada pembahasan undang-undang santet di DPR? Dulu kita selalu cerita, hati-hati dengan santet, guna-guna ilmu sihir, tenung mantra. Orang bilang nggak ada, itu apa itu? Sekarang digodok tuh jadi undang-undang. Nah, terus kalau Anda nggak punya itu, punya yang mana? Lepaskan kalau punya yang lain. Karena dari kampung-kampung banyak itu. Dari kampung-kampung banyak. Nah, pegang ini ya. Merah-merah taruh di sini. Kantong-kantongnya ya. Untuk apa? Supaya apa? Kasihan orang sama kau. Ya, terus nanti dikasih lagi batu-batu kecil ataupun apa namanya? Rambut, terus tanah kuburan dibungkus kain merah. Iya. Dulu ada seorang kolonel, dia baru pensiun, jenderal, pensiunnya dari Kopassus. Ini keluarga tiap hari kok mau ribut terus, mau bercerai. Setiap mereka mau bercerai, saya dikasih tahu Tuhan ke sana. Itu mulai dandim alor dia. Saya ketemu di alor awal mulanya waktu dia dandim alor. Terus waktu dia jadi apa di ini? Kepala divisi apa itu perbekalan di Cilodong, saya juga ke sana. Sering terjadi begitu. Terus ketika tinggal di Bandung, istrinya juga tentara, ribut, mau bercerai. Setiap hari sering gitu. Tapi saya tahu, saya bilang sama istri saya, ayo kita jalan ke sana. Ayo, kenapa? Cepat. Malam-malam kami jalan ke sana. Sama istri saya sama satu pemain gitar. Saudara benar, pas sampai di situ jam 11 malam di Bandung, itu sudah surat udah dibuat semua, tinggal besok pagi mereka mau jalan. Saya bilang, kita bongkar. Kami bongkar tuh depan rumahnya itu. Itu rumah itu baru dibeli 6 bulan kalau nggak salah. Bongkar. Kalau beliau mendengar ucapan saya ini pasti dia tahu, oh itu aku yang dibilang. Bongkar. Di situ ada rambut, ada kaca yang dibungkus macam-macam semua. Batu-batu entah dari mana-mana. Pakar, buang. Terus saya bilang, Pak, kayaknya Bapak ada nyimpen batu. Oh, dia kata, wah ini enggak, ini batu biasa. Dari mana ini? Ini batu cincin waktu saya dikasih orang tua di Alor. Dia bilang, jadi ini enggak apa-apa. Saya bilang, pecahin. Pecah. Top. Pecah. Saudara, sekarang keluarganya bahagia. 2 anaknya itu lulus dari Akabri atau Akmil ya sekarang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. 2 anaknya sekarang mesra banget mereka, suami istri. Makanya saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, iya, mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan pakai yang gitu-gituan. Ya. Ini roh kegelapan, roh santet, guna-guna ilmu sihir itu ada. Dan bahkan Alkitab bilang racun maut pun kita minum kalau kita nggak tahu dalam nama Yesus. Gak akan bahaya. Saya pelayanan di Langga Payung 20 tahun yang lalu, itu banyak racun di sana. Mungkin Bapak ini tahu wilayah Langga Payung, mau ke Gunung Tua. Di situ ada satu wilayah orang suka ngeracun, nggak tahu kenapa suka racun. Waktu selesai khotbah, saya dipanggil sama majelis gereja, Pak, kalau dikasih minum sama orang ini jangan mau. Kenapa? Banyak racun di sini. Loh, kalau saya nggak minum, mereka kan sakit hati. Bagaimana saya mau nyampaikan firman Tuhan? Saya minum aja. Ya, saya nggak tahu diracun atau enggak. Yang penting saya yakin aja racun nggak mempan sama saya gitu.
Puji Tuhan, ini yang sederhana saja, yang sederhana aja. Yang sederhana. Selama Covid, persekutuan kami yang tiap minggu 60 orang, 70 orang, 50 orang. Bahkan waktu Covid ramai banget datang karena gereja banyak ditutup. Puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan kita entah gimana jalan aja. Ya, tidak ada satupun kami yang kena Covid. Tidak ada satu. Saya, istri saya, anak saya, semua jemaat yang dipimpin tidak ada kena Covid. Nah, sekarang kita kaitkan ke racun. Ya, racun pun nggak mempan kalau kita sungguh-sungguh hidupnya benar ya. Hidupnya benar ya. Kalau hidupnya benar, jangan hidupnya nggak benar terus sosokan, jangan juga. Kalau hidupnya benar, minum racun, nggak mati. Tapi jangan sengaja kita cari racun kita minum. Wah, itu namanya kan, wah itu kan orang nggak beres otaknya kan begitu. Kodok racun. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada dari NTT sini? Ada dari mana? Flores. Kan ada yang saya bilang suanggi itu banyak dulu kan? Suanggi kan? Iya, sekarang mungkin masih ada yang pakai gitu kan? Iya. Tapi kalau kita dalam Tuhan, semua akan kita hancurkan. Haleluya. Jadi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Itu kata Efesus 6 ayat 12. Melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, setan di udara. Jadi saudara, prajurit-prajurit saat ini saya mau urapi saudara, supaya Anda memiliki kuasa otoritas kerajaan, sehingga tidak perlu pakai ilmu-ilmu dari dunia. Pakai ilmu Kristus saja, pakai kuasa Kristus. Saya yakin pasti kita menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorak yang meriah, haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan doakan saudara semua ya. Hadirat urapan kuasa Tuhan bekerja atasmu. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada murid-murid, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Hal yang sama juga hari ini. Yesus melakukan hal yang sama setiap waktu kepada orang-orang yang mau datang kepadanya. Hari ini aku berdoa, biar kuasa Tuhan bekerja atasmu. Mengalir, mengalir, terima. Penuh, penuh di dalam nama Yesus. In Jesus name. Terima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Terima. Terima. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. 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 Terima. Abi. Pakai. Terima. Terima. 1, 2, 3. Lepas. 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 Kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang mengikat dia. In Jesus name. Akulah anak Daud. Kuat. Akulah anak Daud. Yes, dalam nama Yesus. Di dalam nama Kuasa. Kuasa Tuhan, urapi dia. Urapi dia. Akulah anak Daud. Urapi dia. Anak Daud. Urapi dia. Urapi dia. Urapi dia. Urapi dia. Kuasa Tuhan bekerja. Kalau bukan dari Tuhan, tolak dalam nama Yesus. In Jesus name. In Jesus name. Kuasa Tuhan bekerja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semua angkat tangan. Angkat tangan. Rasakan hadirat urapan kuasa Tuhan, mulai rasakan. Nikmati, terima, terima. In Jesus name. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Dalam nama Yesus, hadiratmu mengalir. Hadiratmu mengalir. Terima di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Penuh. In Jesus name. Dalam nama Yesus, kuasamu bekerja Tuhan. Urapi Tuhan. Urapi. Terima, terima. Berikan sepenuhnya. Hidupmu dipakai Tuhan. Kau akan diangkatnya. Naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Percayalah. Karena Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh istilah dunia. Apapun istilah dunia,
mayoritas, deking, uang, dukun, apapun. Tuhan gak bisa dikalahkan. Kalau Tuhan pilih seseorang, Tuhan akan backup orang. Aku berdoa, terima penuh, terima Injil. Dalam nama Yesus. Kuasamu bekerja Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hidupku, bukan punyaku. Hidupku adalah milikmu. Saya percaya, Tuhan Yesus menempatkan saya di sini untuk menjadi berkat bagi rekan-rekan yang sudah percaya Tuhan dan juga yang belum percaya Tuhan. Saya jadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus berikan kepada saya urapan khusus supaya hidup saya tidak dapat dikalahkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh iblis, oleh setan, oleh roh jahat, oleh ilmu-ilmu santet, oleh guna-guna apapun, tidak akan bisa. Karena nama Yesus. Terima. Penuh. Tuhan Yesus pakai mereka semua. Ikuti doa saya bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar. Api. Bakar. Terima. 1, 2, 3. In Jesus' name. Tuhan kau jamah mereka semua. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Kami di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada kuasa. Kuasa yang dahsyat. Kuasa yang luar biasa. Kuasa yang tidak tertandingi oleh kuasa dunia ini. Kami pemenang. Kami prajurit-prajurit Kristus yang sudah ditempatkan menjadi prajurit-prajurit di negara ini. Tuhan Yesus urapi kami supaya kami berguna bagi Yesus, agama, bangsa, dan negara. Kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Suara-suara yang meriah. Semangat. Haleluya. Silakan duduk. Coba ada 2 orang, 1 orang yang coba sini. Apa yang kamu alami tadi? Waktu didoakan, apa yang kamu alami? Lebih ngerasa lebih tenang. Lebih tenang ya? Lebih tenang. Kamu rating berapa? Izin berdoa pertama. Hah? Berdoa pertama. Udah apa pangkatnya? Baru masuk. Pangkat apa? Izin prajurit 2. Wow, luar biasa. Ini sini. Kamu alami apa waktu didoakan? Kami rasa tenang. Tenang ya, masa tenang ya. Tadi saya lihat kamu selama ini beberapa hari ini banyak khawatir ya. Lega ya. Nah, kamu rating berapa? Rating 21/2. Oh, luar biasa, Tuhan berkati. Yes. Nih. Ah, yang dinas ini. Ah. Namanya aja El Tobing lagi. Haleluya, luar biasa. Kamu rasain apa? Ya, lebih tenang saja. Lebih tenang ya. Haleluya. Luar biasa, berkati hidupnya. Ya. Ya, ini Papua ya? Cep. Ya. Haleluya. Indonesia atau Papua? Cep. Indonesia ya? Indonesia. Apa yang kamu alami waktu didoakan? Cep. Hati saya tenang. Rasa tenang ya? Haleluya. Tapi dari Papua nggak disuruh bawa apa-apa ya untuk jaga-jaga badan, nggak ya? Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, sini. Nah, yang saya jangan ingin menyenangkan saya. Apa yang kamu alami, ceritakan ketenangan, kedamaian, terus apa yang kamu dapatkan, apa yang kamu alami tadi. Kamu saya lihat soalnya paling lama tepuk tangannya. Kenapa itu? Hah? Kamu alami apa? Jadi semakin ada lebih yakin lagi firman Tuhan. Oh, semakin yakin firman Tuhan. Semua pasti kita diberkati ya. Oh,
Tapi ini komandan kita ini, komandan ya, komandan Pak Kolonel Tinjak, komandan. Apa yang dialami, Pak? Saya alami bahwa saya diteguhkan bahwa kekuatan itu lebih mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, haleluya. Iya. Terus ini setiap hari apa aja Pak begini Pak? Kalau kita setiap hari Kamis atau malam Jumat. Luar biasa. Hari Kamis Jumat kita wajibkan tiap minggu, tiap seminggunya tiap hari kali. Luar biasa. Ini nggak ada yang suka absen Pak? Kalau absen biasanya ada kondisi yang contohnya anaknya sakit gitu. Kalau semuanya tuh bisa hadir kalau nggak ada kegiatan khusus. Berapa orang Pak anggota yang udah percaya Tuhan lah, yang orang Kristen aja lah, orang Kristen. Kalau saat ini 23 ya, 23. yang ada di sini 16 tadi ya. Sekarang 18 yang hadir. 23 itu ada berapa yang di luar. Iya. Ini namanya apa Pak? Brigip Raider 13. Oh, Raider 13. Pak Kolonel Tinjak membawai ada berapa bidang Pak? Ada berapa batalion? Kita di Brigip 13 ini ada satuan jajaran, ada 3 batalion. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Saleh Tuhan, duta Kristus, anak-anak Allah, angkat hati roh pikiranmu, dua belah tanganmu, hadapkan kepada Tuhan Yesus. Dialah yang menolong, memberkati, menyelamatkan, yang melindungi engkau kemanapun kau pergi. Dalam pengurapan Roh Kudus engkau tetap tampil menang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya serahkan ya kepada yang pimpin tadi ya. Haleluya.